kalimatnya itu sederhana Bu, Iya. memaafkan Iya, betul. orang yang menyakiti kita. Prakteknya kadang Prakteknya sulit, luar ya. biasa. Apalagi ternyata dari minggu lalu perbincangan kita tuh saya banyak mendapatkan feedback Bu, bahkan ada kasus-kasus yang sangat parah begitu ya, Iya. ketika anak kita misalnya disakiti orang lain, kemudian Iya. sampai terluka yang parah. Betul, deh. Kita tuh merasa kasihan juga, ini juga apa ya, sampai terluka itu kan sesuatu yang sangat parah menurut Apalagi kita. sampai cacat katakanlah Iya, seperti itu. biasanya ya, seperti itu. Nah deh. itu gimana sih Bu, ada tips nggak sih untuk gini. memanajemen hati orang tuanya? Betul, bahkan itu sering terjadi ketika anak-anak kita kecil bermain bersama dengan teman, pulang berdarah-darah. Ya. Bahkan ada juga yang pulang itu harus mengalami patah tulang, katakanlah seperti itu Mbak Viva ya. Itu kita harus betul-betul jangan emosi yang diperturutkan ya. Anak pulang berdarah, anak pulang mungkin katakanlah patah tulang, bahkan dulu pernah terjadi seorang anak main-main lempar-lemparan kena mata, akhirnya matanya bahkan sampai harus kehilangan satu mata. Betul-betul terjadi ketika terjadi kasus-kasus seperti itu. Yang penting anaknya dirawat dulu, jangan emosinya ngelabrak dulu, anaknya nggak digagas, biar anak cepat segera mendapat pertolongan. Insya Allah ketika cepat anak kita mendapat pertolongan, insya Allah pengobatannya lebih baik yang didapatkan oleh anak-anak kita segera. Terus sambil anak kita ini nggak apa-apa Dek, walaupun kita juga berdarah banyak gitu kan. Insya Allah nggak apa-apa, yuk kita ke dokter yuk. Kata sebenarnya kok agak dalam ya, nggak apa-apa, nanti insya Allah sembuh, yuk kita ke rumah sakit aja. Udah segera bawa ke rumah sakit dan redakan emosi anak, nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya juga saya yakin para orang tua ketika anaknya berdarah itu pasti perasaannya nggak karuan ya, khawatir. Tapi untuk menetralisir itu jangan dibenturkan dan jangan sampai kecemasan kita menular ke anak. Nanti anak kita jadi semakin takut ya. Jadi kita buat anak kita neta, kita betul-betul harus melawan itu emosi-emosi itu harus kita lawan. Kemudian ketika anak kita sudah sembuh, tadi misalkan harus patah tulang sampai ke rumah sakit, sudah dirawat berhari-hari. Kadang kan emosi kita muncul, ini yang nyalai anak kita, yang buat anak saya ini kok orang tuanya nggak tahu diri, nggak nengok, nggak seperti apa. Kadang perasaan-perasaan kita seperti itu. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Maafkan. Pemaaf itu memang perlu dilatih, kita jadi orang yang pemaaf ya. Sudah kita menetralisirnya. Ini semua kalau sudah terjadi, itu sudah terjadi Mbak Viva. Tidak bisa kita merubah. Anak kita sudah terlanjur patah tulang, anak kita sudah terlanjur kehilangan mata satu ya. Itu sudah terjadi, itu adalah anggap aja itu takdir Allah. Ya. Anggap takdir Allah dan kita harus punya perasaan, persangkaan yang positif karena namanya masih anak-anak. Ya. Tidak mungkin anak-anak itu sengaja mau mematahkan tulang temannya. Tidak mungkin anak-anak itu ingin membuat mata teman-temannya itu jadi buta sebelah, katakanlah seperti itu. Itu anak-anak dan itu sudah terjadi, anggap aja itu takdir Allah. Allah tuh kalau mau memberikan takdir kepada kita nggak kurang jalan. Mungkin tidak harus lewat orang lain, mungkin lewat tangan kita sendiri pun kadang terjadi. Kan kadang kasus terjadi seorang ibu memasak air panas, anaknya kecemplung ke air panas itu karena kita salah dalam ngomong anak dan juga menaruh barang-barang yang berbahaya buat anak. Itu kalau sudah terjadi, anggap itu ada takdir Allah, kita berusaha untuk menerima, walaupun bagaimanapun kalau sudah takdir itu tidak bisa dirubah, bagaimana kita mensikapi. Sambil evaluasi diri, mungkin salah saya. Ya, kalau kita sebaik-baik kamu adalah sibuk mencari kesalahan diri sendiri, kita sibuk flashback kembali kepada diri kita, sibuk mencari kesalahan diri sendiri. Maafkan dia. Kalau toh nanti memang perlu diingatkan, Bu, kemarin silaturahmi aja, bukan jangan gengsi-gengsinan, yang salah kan anaknya sana. Ya. Masa saya yang ke sana? Orang dewasa harusnya saya yang ke sana, harusnya mereka yang ke sana. Mari kita hidup bertetangga. Mungkin tetangga kita nggak ngaji, mungkin tetangga kita nggak kenal Quran, ya. Kita yang punya pegangan Quran, kita pakai pegangan Quran kita, maafkan orang yang mendolimi kamu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Perintah berikutnya, nasihat Rasulullah berikutnya kan seperti itu, Mbak Iva. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Datang ke sana, kita kunjungi, kita bawakan sesuatu, sampaikan, Ibu, alhamdulillah, ini anak saya. Mungkin dia nggak tahu kalau anak kita patah tulang, ya. Anak saya kemarin karena main dengan putra panjenengan kemarin harus masuk rumah sakit. Alhamdulillah, ini sudah sembuh, sudah sehat. Mudah-mudahan mari kita bimbing anak-anak kita bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan persahabatan antara anak-anak kita nanti berlanjut sampai besar, kita bertangga dengan baik. Saya yakin kalau ketika anak-anak kesalahan itu biasanya orang bertetangga.
tetangga kita. Kan kalau terjadi sesuatu yang membahayakan diri kita, kebakaran, yang paling dekat membantu kita, paling cepat membantu kita adalah tetangga kita. Ya, jadi tetap kita jalin hubungan baik kita dengan tetangga-tetangga kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan emosi, jangan dendam. Semua kembalikan ke Allah. Ya, Allah tuh kalau mau menakdirkan sesuatu nggak kurang jalan. Iya. Tidak harus lewat anak tetangga, mungkin lewat tangan kita sendiri pun anak kita jadi terluka, anak kita jadi mengalami kecelakaan yang fatal, ya, kesalahan yang fatal, apa namanya, kesakitan fisik yang dialami anak kita karena kesalahan kita sendiri. Kadang terjadi seperti itu. Kalau kita semua kembalikan kepada tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya dalam kita hidup bermasyarakat, bertetangga, insya Allah terjalin hidup yang damai. Coba kalau nanti melangabrak, terus jotraan, itu iman-iman sekali Mbak Fifah ya. Iya. Jadi mari kita balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi emang ya kalau sudah terjadi itu takdir Allah. Sudahlah, anggap Allah tuh kalau menakdirkan sesuatu nggak kurang jalan. Itu ujian dari Allah untuk kita. Bagaimana? Justru ujian-ujian dari Allah itu untuk meningkatkan kualitas kita. Kalau kita tidak ngelabrak, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti kualitas kita meningkat dari ujian yang diberikan Allah kepada kita. Jadi memang harusnya seperti itu Mbak Wifa ya. Jadi anggap aja tetangga kita nggak sengaja, saya yakin kok pasti nggak ada kesengajaan kok ingin membuat anak tetangga terluka. Karena kalau sekarang terjadi kan bisa kasus dihukum. Iya, lapor Iya. polisi Lapor gitu ya, Bu, polisi ya. jadi kasus. Aduh. Iya, anggap aja itu nggak sengaja, dan itu ketika ujung-ujungnya itu paling ujung kita dalam menerima semua seperti itu, ini takdir Allah. Karena sudah terjadi dan kita nggak bisa merubah. Yang penting maafkan orang yang mendolimi kamu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu Mbak Viva. Baik, luar biasa. Ini nilai dakwahnya juga tinggi ya Bu ya. Betul, Nje. Dengan perbuatan kita Iya. bisa menunjukkan ke orang lain bahwa akhlak seorang muslim itu seperti Seperti itu, Bu. betul.